Assalamualaikum. Hari ini saya mau masak mie. Untuk bahan yang sudah saya siapkan, di sini saya ada 2 mie ya teman-teman. Ini kurang lebih 170 gram mie. Nah, ini kurang lebih itu ya teman-teman, 2 bungkus Indomie goreng ya, atau boleh mie yang kuah itu, atau teman-teman boleh menggunakan mie telur. Lalu untuk campurannya saya tambahkan kurang lebih 1 genggam tangan daging sapi. Ini 1 genggam tangan, agak lebih dikit ya. Dan ini sudah saya cuci bersih, lalu sudah saya potong tipis-tipis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya potong sendiri. Lalu bumbui dengan 1 sendok teh kecap asin, sedikit merica bubuk, 1/4 sendok teh gula, tambahkan sejimpit ngohem, lalu tambahkan setengah sendok teh tepung kanji atau boleh tepung maizena, dan kemudian kita campur merata. Setelah dicampur merata, tambahkan kurang lebih 1 sendok teh minyak wijen dan kita campur merata lagi. Nah, ini teman-teman, ini baunya harum banget ya. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan minyak wijen, silahkan menggunakan minyak goreng. Setelah dibumbui seperti ini, kemudian diamkan kurang lebih 15 menit atau sampai 30 menit. Biarkan bumbu meresap terlebih dahulu. Lalu ini ya teman-teman, saya tambahkan kurang lebih 3 genggam tangan sayur tauge. Nah, ini sayur taugenya itu bagus banget. Kalau teman-teman mau menggunakan lebih juga silahkan ya. Taruh sayur tauge di wadah, tambahkan air secukupnya, dan kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kita campur merata, biarkan garam melarut bersama air, dan rendam sayur tauge kurang lebih 10 menit saja. Kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih. Lalu tambahkan 1 butir telur. Pecahkan telur di 1 wadah atau 1 mangkok. Lalu kita kocok lepas. Ini telur tidak saya kasih bumbu. Kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ya. Tambahkan sedikit garam, sedikit merica bubuk, dan penyedap rasa bila suka. Lalu untuk bumbu sausnya, di 1 mangkok tambahkan 2 sendok makan kecap asin, sedikit merica bubuk atau 1/4 sendok teh, setengah sendok makan saus tiram, lalu tambahkan kurang lebih setengah sendok makan kecap manis, setengah sendok teh gula. Lalu ini ya teman-teman, tambahkan kurang lebih 1 sendok teh minyak bawang goreng ya. Nah, ini sekalian bawang gorengnya, bawang putih goreng ya teman-teman. Ini kalau kurang boleh ditambah sedikit lagi, 1 sendok teh, jadi 2 sendok teh. Dan kita campur merata ya. Dan ini untuk bumbu, kalau teman-teman merasa kurang asin ya, silahkan ditambahkan. Dan ini kalau warnanya kurang boleh ditambahin kecap hitam ya teman-teman, atau sedikit tambahin sedikit lagi kecap manis. Mungkin teman-teman mau menambahkan penyedap rasa, silahkan ya, tentunya akan lebih enak. Kita siap masak ya teman-teman. Didihkan air secukupnya. Ini sudah kurang lebih mendidih. Lalu masukkan ini ya teman-teman, untuk kakeknya mau ditambahin ini ya, sayur kebangsaan atau sayur sawi hijau. Ini kalau di Hongkong namanya sayur itu ya, choy sam. Nah, ini rebus sampai empuk dahulu karena kakek tidak mempunyai gigi ya teman-teman, atau ompong. Jadi untuk sayur harus lembek. Biarkan air mendidih atau biarkan sayur lembek dahulu. Nah, ini teman-teman, untuk sayurnya sudah kurang lebih lembek ya, atau empuk, dan kemudian kita angkat saja. Untuk airnya tidak usah dibuang dulu. Lalu rebus mie sampai empuk ya teman-teman.
Rebus mie sudah kurang lebih, lalu kita angkat saja. Lalu panaskan sedikit minyak atau secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan atau tumis daging sapi. Daging sapi tumis kurang lebih setengah matang, lalu kita angkat saja. Lalu sisakan sedikit minyak dan goreng telur. Untuk telurnya kita arik saja. Goreng telur sudah kurang lebih matang ya teman-teman. Lalu masukkan sayur tauge, masukkan bumbu yang sudah disiapkan, masukkan sayur sawi. Untuk apinya dibesarkan ya teman-teman, dan kita aduk merata. Sambil diaduk rata, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Apa yang kurang ya untuk bumbunya, silahkan ditambahkan. Mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa, silahkan ya. Nah, sekiranya bumbu sudah pas, rasa pun sudah oke, lalu masukkan ini ya, daging sapi. Kita campur merata saja, karena untuk daging sapinya cepat. Setelah merata, kemudian siap untuk diangkat. Untuk mie-nya sudah matang ya teman-teman, mie gorengnya sudah matang, taruh di piring dan tambahkan sedikit mie wijen ya. Ini biar seperti ala-ala restoran Hongkong. Nah, ini teman-teman, itu tadi bagaimana cara masaknya ya. Super simple, super mudah, yang pasti enak, yang jelas sangat menggoda selera. Ini wijen sudah saya sangrai ya teman-teman, jadi ini wijennya sudah matang, tidak usah diragukan lagi, yang pasti sudah enak. Resep ini tidak pedas ya teman-teman, ini versi untuk kakek ya, resep mie goreng daging sapi yang tidak pedas. Kalau teman-teman mau pedas ya, saya sudah sudah membuat, dan silahkan resepnya dicari ya teman-teman, dan silahkan dipraktekkan, tentunya enak banget. Resep ini sangat cocok untuk makan pagi, makan siang, ataupun makan malam, dan resep ini tentunya disukai keluarga, anak-anak pastinya suka banget ya teman-teman, karena ini tidak pedas ya. Dan kalau mau pedas, simpel saja, tambahin cabai rawit atau saus sambal sudah boleh ya. Nah, resep yang sangat simpel ini untuk bahan pun juga mudah didapat, harga terjangkau, murah meriah. Kalau teman-teman di restoran Hongkong, cara masaknya juga kurang lebihnya seperti ini ya. Cuma kalau di restoran itu lebih banyak minyaknya, tapi ini minyaknya lebih sedikit ya. Kalau teman-teman mau dikasih agak lebih juga silahkan. Boleh juga ditambahin minyak wijen, karena untuk masak minyak saya kehabisan, jadi tidak saya tambahin untuk minyak wijen. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.